diuji. Monggo. Lah tandane ya seperti ini ya Pak ya. Yang jelas tuh ngiler. Ngiler itu kadang hipersalivasi itu kadang sampai sekental itu, atau kadang ngilernya cuman biasa seperti kalau kena BEF nggih. Kaki, terutama kalau kaki Pak. Kaki itu kalau sampai kaki terkena harus jenengan rawat yang lebih. Karena nopo kalau sampai coplok niku pun kesembuhannya mungkin badan sembuh tapi dia akan tidak akan kembali ke berat badan yang bagus. Karena nopo sikile niku loro terus. Pertumbuhan kuku itu dalam 1 tahun itu tidak ada 1 senti. Ya Pak Eko ya. Pertumbuhan kuku itu 1 tahun tidak ada 1 senti. Lah itu kan lebih dari 10 senti ya kaki. 5 sampai 10 senti itu berapa tahun dia akan tumbuh kukunya. Ya seperti itu. Jadi yang paling kita jaga kalau sakit itu selain nafsu makan adalah kelukaan pada kaki. Monggo Mas lanjut. Nah kayak kita tandanya nggih. Kaki itu sudah mulai memerah, itu memerah. Monggo. Penularan Pak. Niki wau. Niki penyakit niku sangat-sangat menular. Sering kontak langsung lah jenengan kula terus petugas niku. Jadi itu mereka salah satu agen penular. Terus sapi niku nggih ketemu antar sapi niku nggih menularkan. Terus dan kali ngapa kak sapi napa niku pasar hewan itu ditutup minimal membatasi supaya tidak ketemu dari berbagai daerah. Kan mboten ngerti niku sapi niku sekem pundi, kambing niku sekem pundi. Ketemu sapi do jagongan, kambingnya do jagongan, berarti ngopi, ngoten niku kan jadi saling menularkan virusnya. Terus melalui udara itu tadi yang sampai di Indonesia kita mengatakan 10 km saja. Monggo lanjut. Ya, pengendalian dan pemberantasan. Pengobatannya itu melalui mencegah infeksi sekunder dan mikrobalanya. Jadi mengobati luka-lukanya. Karena luka itu sangat-sangat menular. Terus meningkatkan kekebalan pada hewan peka. Kekebalan itu ada 2. Karena dia setelah terinfeksi atau dengan vaksin. Nah, yang vaksin ini Pak, karena sudah lebih dari 32 tahun Indonesia tidak terkena PMK. Pemerintah itu menghentikan produksi vaksin tahun 97. Jadi dulu kita ada Pusvetma itu memang rujukan untuk PMK itu dia membuat vaksin terus. Setelah kita tidak pernah ada kasus, vaksin tidak pernah diproduksi. Lah, karena tidak pernah memproduksi kita kena wabah, bingung. Karena kita nggak punya amunisi untuk melawan. Nah ini pemerintah itu kita memakai anggaran, mengalihkan banyak anggaran untuk membeli impor vaksin dari luar negeri. Sebanyak bisa dapatnya baru 3 juta dosis. Vaksin ini seperti COVID harus diulang. Jadi vaksin pertama 2 minggu lagi harus vaksin lagi. Jadi kalau 3 juta dosis itu cuma untuk 1,5 juta sapi. Jadi nanti itu yang diimpor. Jadi nanti ya kita Kabupaten Malang boten ngertos dapat alokasi pinten, dapat alokasi nopo boten, alokasi pinten itu pemerintah pusat yang nanti memetakan itu yang dari kita impor. Tetapi pemerintah sudah menugaskan kepada Pusvetma untuk membuat vaksin dan ditargetkan September itu sudah mulai ada uji coba. Kalau saya sebagai dokter hewan, saya berdoa Kabupaten Malang salah satu kabupaten yang dipakai uji coba. Minimal dicoba kayak Pak. Daripada kita harap-harap cemas, oh yo, enggak kena pora vaksin kok enggak. Mending kita dicobakan. Minimal ada proteksi untuk ternak. Jangan istilahnya ngopo mau ada yang coba-coba. Boten. Kita kalau kami secara ilmiah itu mengatakan sebaiknya kita sebagai bahan uji coba. Karena apa? Minimal sapi-sapi kita itu terprotek. Mudah-mudahan kita berdoa sekali Kabupaten Malang itu prioritas dari pusat untuk sebagai bahan uji coba. Kalau yang daerah wabah pasti mereka dapat alokasi awal. 5 kabupaten tersebut pasti dapat alokasi awal.
Jadi kita berdoa semoga proses produksi vaksinnya itu lancar, jadi kita bisa segera memvaksinkan ternak kita. Monggo lanjut. Lah, yang penting implementasi atau prinsip dasarnya untuk menghentikan penyebaran virus itu pembatasan lalu lintas, penghentian, pengawasan, pembatasan lalu lintas, menghilangkan sumber infeksi. Ini yang susah sekali. Lalu lintas itu susah sekali Pak, karena apa? Blante niku bengok kabeh. Sinten ingkang blante wonten mriki? Bengok kabeh dibatasi nih. Bu, lah niki Bu, kadungkur. Kadungkur. Lah nggih Pak, jenengan kadungkur. Lah tapi jenengan betul-betul teng mriki peternak-peternak ngeten niki. Mboten dipikirkan nggih ngoten ta kula nggih anunipun. Lah ya kan, kita membatasi supaya tidak menyebar kemana-mana. Semakin banyak yang menyebar, toh menghilangkan sumber infeksi. Seharusnya kalau sapi yang terinfeksi itu kan dimusnahkan. Tetapi karena pemerintah tidak punya anggaran untuk mengganti ternak yang dimusnahkan, bagaimana sebisa mungkin yang terinfeksi itu tidak menyebarkan kembali. Menghilangkan virus PMK itu seperti kalau ya di kandang-kandang kita desinfeksi Pak, membentuk kekebalan tubuh itu dengan vaksinasi. Monggo lanjut Mas. Lanjut saja. Nah ini pemusnahan barang itu monggo lanjut mawon. Nah ini Pak, yang enak itu tidak membahayakan manusia. Daging susu tetap bisa dikonsumsi. Monggo lanjut. Itulah penanganan daging segar dan jeroan. Betul sama nggih, monggo lanjut. Nah ini Pak, daging itu kalau kita aman dikonsumsi, sebenarnya bukan aman dikonsumsi, daging aman dikonsumsi, cuma jangan kita menyebarkan. Tapi ngeten, umpamanya kita beli daging kan kita tidak tahu daging itu ada virusnya apa enggak, supaya tidak menyebarkan terus. Itu saat daging jangan dicuci, karena air cuciannya itu yang bisa menyebarkan. Nah itu daging langsung direbus selama 30 menit. Plastik yang untuk membungkus juga kalau nggak direbus langsung dicuci, dikasih deterjen supaya tidak menyebarkan kemana-mana. Jenengan tumbas daging ternyata onten virusnya, dagingnya dikumbah, portoyone nyebarke virus, plastiknya langsung dibuang di tempat sampah pun dibawa ke TPA tambah nyebarke. Itu yang kita cegah. Susu pun seperti itu. Susu itu direbus mendidih selama 1 menit. Kalau pasteurisasi yang lain-lain itu pabrik Pak. Kalau kulit, nah nanti kalau kalau kita itu gini, pada saat kita pemotongan sapi itu kulitnya itu kita harus wajib dibungkus di plastik yang tidak bisa rembes airnya, darahnya. Itu nanti dikirim ke pengolahan yang bisa untuk inaktivasi virusnya. Kalau yang bulu babi itu harus direndam larutan formalin. Ini biasanya untuk monggo pinara Bu, tantangan pengen ngancani kula. Seperti itu. Monggo lanjut Mas. Nah, virus mati pada suhu di atas 70 derajat Celcius dengan pH kurang dari 6 atau lebih dari 9. Jadi kalau dibuat basah lebih dari 9 dia mati. Dibuat dia asam kurang dari 6 itu mati. Basah kita memakai NaOH atau soda api. Katanya jenengan ngerti nggih, soda api, baking soda itu bisa digunakan. Atau natrium bikarbonat, soda cuci, sitrum itu jenengan kados sing ngertos nggih. Napa asam sitrat sing plastikan niku rasane kecut banget niku. Biasanya damel es niku napa-napa dibarengi niku kan rada lebih seger. Terus NaCl, kapuri cair, potasium peroksimonosulfat, sodium klorida atau klorin dioksida. Ini semua bisa dipakai untuk suci hama. Monggo Mas, lanjut Mas. Nanti saya terangkan yang kalau kandang terkena dikasih yang ini, yang tidak terkena seperti itu nanti yang slide berikutnya. Monggo lanjut nomor pun. Habis siang.
Ya Pak, Bu, itu tadi yang dari kami jenengan. Mas itu sudah selesai ya? Oh masih ada ya? Itu langkah yang sudah diambil, tampon. Dan Pak, yang ini saya terus yang salah satunya Mas yang. Nah ini, dalam menghadapi ternak terduga PMK, jenengan yang penting satu, tidak boleh panik. Kalau lu paling sedih, diomongin apa? Wah, Bu, niko kadose PMK nembe ngiler, wedi disate. Regi pinten Pak? Tumbasane 16, dingupun kali 6 wulan, kinten-kinten nggih kali dosa payu. Ditumbas pinten? Sekawan. Ditumbas pinten? Gangsal. Kali jadi harusnya harga yang 20 juta ada yang jual cuma 7 juta, ada yang 4 juta, padahal posisi buatan ambruk, buatan kesakitan cuma ngiler, keropeng 1-2 dijual langsung karena sangat-sangat ketakutan. Banyak yang seperti itu. Sinten sing mriki pun ngalami sing wedi terus disate wonten nggih? Wonten, alhamdulillah pinter standar. Karena banyak yang seperti itu. Kalau yang sapi perah kami maklum, karena apa? Sapi perah itu yang di Bekas Sumber Ngantang Pujon itu sampai 1 juta, 1,5 juta. Itu nggak ada yang jagal yang mau ngambil karena sampai banyaknya. Sebenarnya masih bisa diobati. Memang penurunan dari produksi susu. Tapi kalau mereka semua itu langsung dijual, panik dijual, harga tambah jatuh. Mboten jatuh blantek nggih. Pura-purane mboten purun tumbas, jagal mboten purun tumbas. Sebenarnya daging tetap aja bisa dikonsumsi ngoten lho. Jangan sampai, jadi kalau begitu jenengan ngerti, oh ngiler, panggil petugas. Temriki yang para medis itu ngapunten, kalau Pak Budi ini petugas IB sama Pak Hari Soekarno itu petugas IB, bukan yang bagian mengobati. Yang bagian mengobati itu namanya, kalau di wilayah sini itu saya memegang Kawadanan Kepanjen Pak. Kawadanan Kepanjen itu 7 kecamatan, Sumber Pocong, Ngajum, Kromengan, Kepanjen sendiri, Pakai Saji, sama Wagir. Nah itu petugas kesehatan hewannya itu ada 4. Pak Wahyu, 3. Pak Wahyudi, Pak Rahman, sama Pak Yuwantoro. Jadi jenengan umpamanya lapor petugas itu ke Pak Budi, nanti Pak Budi akan memberitahukan ke kami, apa ke Pak Wahyudi atau ke Pak Rahman atau ke Pak Yu untuk membantu pengobatannya. Nah setelah pengobatan baru ada perawatan, itu bisa ke jenengan. Tapi pengobatan awal, kenapa kami kalus ke para medis? Karena apa? Takutnya ini wabah. Sebenarnya bukan pengobatan kami yang salah. Terus ada apa-apa sama ternak, jenengan nyalahke petugasnya. Yang sehat bukan masalah, musim termawon ngobati ra masalah. Tapi begitu ada masalah, jenengan mungkin lapor Pak Yurdan, Pak sapi kula bar diobati niki mati lah, ya susah loh. Padahal kan sebenarnya bukan obatnya, pengobatannya, tetapi rezeki mawon. Jadi kalau petugas kami, kalau tidak yang kompeten, yang memang tidak spesifikasinya, tidak kami harapkan untuk mengobati. Jadi di sini itu Pak Wahyudi, Pak Rahman, sama Pak Yuwantoro. Tapi pertama-tama hubungi Pak Budi, Ikang Bau Rekso Ngajum. Kemudian isolasi kandang. Maksudnya isolasi kandang ngeten. Kalau sudah PMK, isolasi kandang niku mboten sah angsa tonggone ngingok. Terus jenengan mboten satakon karo tonggone. Sapi ku ngiler. Wekmu yo apa? Nggonmu yo apa ngiler gak? Aku delok nonton. Nah, jangan. Begitu ketok ngiler, nafsu makan turun, itu langsung ke Pak Budi aja. Pun mboten sabasane arek niku kepo, mboten sapane mboten sapi kepo, takon karo kanca-kancane. Yang takon nggih dadah-dadah. "Weh, sapimu piye?" gitu enggak apa-apa, jangan bersentuhan. Yang jelas mboten angsal sinten mawon mlebet kandang kecuali sing rumah maupun petugas yang dipanggil untuk pengobatan. Itu